Peringatan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober menjadi momen yang tepat untuk mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penetapan Hari Santri ini merujuk pada peristiwa dikumandangkannya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 menyusul dicetuskannya fatwa jihad oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pengumandangan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 tidak bisa dilepaskan dari fatwa jihad yang dicetuskan Rois Am Nahdlatul Ulama atau NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam fatwa jihadnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerukan pada santri dan umat Islam untuk ikut terlibat dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan telah lama menjadi kesadaran yang dihayati dan diperjuangkan oleh banyak ulama, tak terkecuali oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh juga melakukan pendidikan melalui pesantrennya. Nah, dari pendidikan dan visi itu lahirlah sebuah keyakinan penyatuan antara agama dan negara. Bagaimana agama menjadi potensi untuk negara dan negara mengayomi agama. Jangan keduanya dipertentangkan, akhirnya agamanya lemah, negaranya juga tidak kunjung berdiri. Nah, maka timbullah al-watoniyah. Al-watoniyah itu nasionalisme visi Hadratus Syekh, yakni bagaimana Indonesia harus dipertahankan. Dipertahankan dari penjajah dan dipertahankan keaslian Indonesianya. Posisi para ulama ketika itu pada posisi oposan terhadap pemerintahan Belanda. Ini yang menyebabkan beliau-beliau minggir di desa-desa untuk merawat budaya yang anti penjajah itu. Nah, sehingga melakukan non-cooperation baik dalam kultur ya, di dalam kehidupan sehari-hari itu supaya tidak terkooptasi oleh budaya penjajah. Nah, ketika penjajah itu melakukan serbuan militer, maka dihadapi juga dengan militer. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Pondok Nggendang, Jombang, Jawa Timur pada 10 April 1875. Hashim Asy'ari merupakan putra ketiga dari 10 bersaudara yang lahir di keluarga yang secara turun-menurun dekat dengan lingkungan pesantren. Ayah Hashim Asy'ari adalah Kiai Asy'ari yang merupakan pemimpin pesantren keras di Jombang Selatan. Sementara ibunya, Nyai Halimah, merupakan keturunan Raja Brawijaya IV yang dikenal sebagai ayah Jakatingkir, Raja Pajang. Sejak belia, Hashim Asy'ari sudah berkelana menimba ilmu di pesantren. Tak hanya di satu pesantren, Hashim yang haus akan ilmu keagamaan juga berguru di berbagai pesantren di tanah Jawa. Tentu mulai dari orang tuanya sendiri ya. Kemudian yang saya ingat itu di Siwalan Panji, kemudian di Semarang itu di Kiai Saleh Darat, kemudian di Saikhona Khalil di Bangkalan, dan beberapa lagi yang lain. Selain di tanah Jawa, Hashim juga memperluas pencarian ilmunya hingga ke tanah Arab. Pada tahun 1893, Hashim berangkat ke Mekah dan Madinah untuk belajar kepada sejumlah ulama yang dikenal sangat ahli di bidangnya masing-masing. Hashim antara lain mendatangi dan belajar kepada Syekh Su'ab bin Abdurrahman dan Syekh Muhammad Mahfud Termas yang ahli dalam ilmu bahasa dan syariah, Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ahli ilmu hadis, dan Syekh Nawawi Al-Bantani serta Syekh Khatib Al-Minang yang ahli dalam segala bidang keilmuan. Jadi Kiai Hashim itu kiai yang muncul di peralihan abad 20.
Nah, pada peralihan abad 20 itu kiai-kiai yang ada di daerah Nusantara, di Melayu, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu mereka biasanya belajar Islam itu di Mekah. Ki Hashim juga belajar di Haromen di Mekah. Salah satu teman beliau yang ketika itu belajar di Mekah bareng bersama beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belakangan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah ya. Jadi Ki Hashim itu sama dengan kiai-kiai yang lain, kiai-kiai Jawa yang lain itu kalau mereka belajar Islam, mereka belajarnya ke Mekah. Setelah selama beberapa tahun belajar berbagai bidang di keilmuan di Tanah Suci, Hasyim Asy'ari terpanggil untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya di tanah air. Pada tahun 1899, ia pulang ke Jawa dengan penguasaan ilmu yang mumpuni. Dibantu ayahandanya, Kiai Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan pesantren di Dusun Tebu Ireng, Jombang pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau bertepatan tahun 1899 Masehi. Dan ini tentunya prosesnya panjang ya, melalui riadoh, upacara memilih secara spiritual, akhirnya dapat tempat ini. Mulai dengan 8 murid senior dari Mbah Asy'ari menjadi murid awal di sini. Kemudian dalam beberapa saat kemudian tumbuh menjadi 20 dan dalam beberapa 10 tahun sudah ribuan santrinya. Dalam waktu tidak terlalu lama, pesantren Tebu Ireng berkembang pesat. Kurang dari 20 tahun sejak pendiriannya, pesantren ini berhasil mendidik ribuan santri yang datang dari berbagai pelosok tanah air. Arti NU ini adalah bahwa dia menampilkan kepemimpinan umat, ya, khususnya ya di Jawa, yang putus hubungan kepemimpinannya sejak 1830 dan akhir masa Perang Diponegoro. Pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 dengan jumlah santri pertama sebanyak 28 orang dalam waktu singkat berkembang pesat. Hanya dalam rentang waktu kurang dari 20 tahun sejak pendiriannya, pesantren Tebu Ireng berhasil mendidik ribuan santri yang datang untuk belajar di pesantren ini. Dari hasil didikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai lain di pesantren Tebu Ireng ini, banyak lahir kiai-kiai besar yang di kemudian hari mendirikan atau memimpin pesantren di berbagai wilayah Nusantara. Beliau memperhatikan betul santri-santrinya ya. Santrinya kan banyak sekali, ribuan, dan datang dari berbagai tempat yang jauh dari Tebu Ireng ya. Nah, beliau memperhatikan sejumlah santri yang punya potensi. Ya kalau zaman sekarang kita anggap IQ-nya tinggi gitu ya. Itu dikumpulkan ke dalam kelas musyawarah. Kalau sekarang mungkin kelas unggulan lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu digembleng. Itu dilatih sendiri, diajari sendiri, khusus dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan ternyata sebagian besar dari yang masuk kelas musyawarah ini kemudian tumbuh menjadi kiai yang pesantrennya bahkan lebih besar daripada Tebu Ireng. Jadi beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang terdidik secara keagamaan. Lalu kemudian muncullah murid-murid beliau yang begitu banyak jumlahnya. Gitu. Tetapi kemudian secara biologis beliau melahirkan ya, Wahid Hasyim. Itulah menteri agama. Nah, setelah itu lahirlah Abdurrahman Wahid gitu. Abdurrahman Wahid artinya secara kasat mata jauh lebih besar even dari kakeknya sendiri.
gitu. Meski telah menjadi ulama yang disegani, dalam kehidupan sehari-harinya Kiai Hasyim Asy'ari tetap hidup sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan dirinya, tak jarang Kiai Hasyim turun bertani di sawah dan ladang. Nah itu dia, setiap Selasa beliau datang ke sawah, oleh karena itu Selasa itu libur. Nah sawah kemudian libur dan beliau juga membantu santri-santri yang tidak mampu gitu ya. Untuk mengembangkan sistem pengajaran terhadap para santrinya, Kiai Hasyim Asy'ari sejak awal pendirian pesantren Tebu Ireng memperkenalkan kebiasaan mengkhatamkan kitab Syaikh Bukhari Muslim yang kemudian menjadi tradisi istimewa pesantren ini. Kegiatan yang digelar setiap bulan suci Ramadan ini diikuti oleh ratusan kiai yang datang dari seluruh Jawa. Hingga kini, tradisi ini masih dipelihara pesantren Tebu Ireng. Pesantren di lingkungan NU itu ciri khasnya adalah mereka sangat kuat di dalam kajian ilmu hukum atau fikih ya. Tetapi Kiai Hasyim itu punya ciri khas lain yang sekarang agak kurang menonjol pada kiai-kiai generasi belakangan, yaitu beliau punya keahlian di bidang hadis. Nah, keahlian dalam studi hadis itu kurang banyak berkembang dalam pesantren NU belakangan. Tapi Kiai Hasyim itu kiai yang ahli hadis sekali, karena ya beliau itu muridnya Ki Mahfud Termas, dan Ki Mahfud Termas ya salah satu kiai ahli hadis ya. Tak hanya bergiat dalam dunia pendidikan, Kiai Hasyim Asy'ari juga merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1926 saat dunia pergerakan di tanah air tengah menggeliat, Kiai Hasyim dan beberapa ulama lain seperti Kiai Haji Bisri Samsuri dan Kiai Haji Wahab Khoshbullah memprakarsai berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama atau NU atau Kebangkitan Ulama. Dalam pertemuan pertama ulama NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian terpilih sebagai Rois Akbar NU. Lewat NU, Kiai Hasyim dan para ulama lain tak hanya berperan besar dalam mengorganisir dan menyatukan umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, NU juga ikut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nasional. Besarnya pengaruh Kiai Hasyim dalam memimpin NU serta banyaknya pemikiran Kiai Hasyim yang didengarkan kalangan Nahdliyin membuat pemerintah kolonial Belanda beberapa kali berupaya mendekatinya. Di antaranya menawari Kiai Hasyim berbagai jabatan dan harta benda. Namun, rayuan pemerintah kolonial ini tak pernah digubris Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, apa arti NU ini? Arti NU ini adalah bahwa dia menampilkan kepemimpinan umat, ya, khususnya ya di Jawa, yang putus hubungan kepemimpinannya sejak 1830 dan akhir masa Perang Diponegoro. Sebenarnya Diponegoro yang kemudian berusaha tampil menjadi pemimpin umat pada masa itu. Tetapi kemudian dia dikalahkan oleh Belanda. Lalu antara 1830 ya, sampai dengan 1927 itu tidak ada kepemimpinan umat di kalangan masa Islam pedesaan. Gitu. Sementara masa Islam perkotaan itu sudah berdiri Muhammadiyah pada 1912 gitu. Jadi itulah arti pentingnya NU dan itulah arti pentingnya Kiai Hasyim Asy'ari. Dan ketika itu mayoritas umat memang ahli sunnah wal jamaah, termasuk Muhammadiyah. Jadi NU Muhammadiyah itu dekat. Hanya beda strategi teknisnya. Lebih banyak Muhammadiyah ngurusi orang kota, gitu. Lebih banyak NU ngurusi orang desa. Maka sebetulnya pembagian ini adalah rahmat. Karena sama-sama NU dan Muhammadiyah itu made in Indonesia. Dibuat di Indonesia, untuk Indonesia, berisi agama. Ketokohan Kiai Hasyim Asy'ari dan integritasnya sebagai ulama yang mencintai kedamaian dan kemerdekaan pada tahun 1940-an mendapatkan ujian berat. Namun, justru pada zaman penjajahan Jepang dan revolusi mempertahankan kemerdekaan ini, ketokohannya sebagai ulama besar dan pemimpin umat kian tak terbantahkan. Ini saya kira itu menghormati
Kaisar Jepang dengan membungkuk. Nah, Kiai Hasyim menganggap itu kan sama dengan rukuk. Rukuk hanya untuk Tuhan. Semasa pendudukan militer Jepang di Indonesia pada tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat ditahan oleh pemerintah Jepang karena menolak melakukan seikere atau kewajiban berbaris dan membungkukkan badan sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Selama masa penahanan ini, Kiai Hasyim sempat mengalami penyiksaan yang menyebabkan salah satu jari tangannya cacat. Ya, jadi waktu itu Jepang kan memang mengharuskan semua orang menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan kemudian kalau di kita kan hormat bendera. Ini seikere itu menghormati Kaisar Jepang dengan membungkuk. Nah, Kiai Hasyim menganggap itu kan sama dengan rukuk. Rukuk hanya untuk Tuhan, tidak untuk manusia, siapapun manusia itu. Jepang tidak terima, akhirnya beliau ditahan, disiksa dan berjalan cukup lama. Saat Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa ragu langsung menyatakan dukungan terhadap negara Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dukungan ini kemudian dibuktikan Kiai Hasyim dan para ulama serta kalangan santri dengan keterlibatan mereka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya lewat fatwa jihad atau resolusi jihad yang dicetuskan Kiai Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Dalam fatwa ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan pada umat Islam untuk pergi bertempur mengusir tentara Nika Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Nah, disinilah kemudian peran Kiai, peran ulama menjadi sangat penting. Dialah yang memperkenalkan ya, secara letterlek tentang apa itu negara bangsa, tentang apa itu nasionalisme. Nah, kalau kita lihat di dalam peran yang lebih konkret, merekalah yang kemudian memberikan alasan keagamaan di dalam memobilisasikan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan. Gitu. Jadi di dalam, Anda sebut misalnya, di dalam peristiwa 10 November ya, 1945, itu peranan dari kiai-kiai sangat besar ya. Karena simbol-simbol yang digunakan adalah simbol-simbol agama. Fatwa jihad atau resolusi jihad yang dikumandangkan para ulama berhasil mengobarkan semangat umat Islam dan para santri untuk bersatu melawan tentara Nika dan sekutu. Puluhan ribu santri dan warga muslim bergabung dalam pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Mereka kemudian terlibat dalam pertempuran di Surabaya dan sekitarnya pada tanggal 9 dan 10 November 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, karena ketokohannya di tingkat nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Namun jabatan ini tidak lama diembannya, karena pada tanggal 25 Juli 1947, Kiai Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dimakamkan di salah satu sudut di area pesantren Tebu Ireng. Hingga kini, makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari setiap hari ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk mendoakannya. Tak hanya mewariskan semangat cinta tanah air dan berbagai kisah teladan, sosok Kiai Hasyim Asy'ari juga meninggalkan banyak karya tulis atau kitab yang merefleksikan keluasan pemikirannya. Di antaranya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Nur Al-Mubin, Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan lain-lain. Sampai saat ini, kitab-kitab karangan Kiai Hasyim Asy'ari masih dipelajari para santri di banyak pesantren di lingkungan NU. Ya, alhamdulillah masih. Salah satunya ada kitab
adabul alim wal muta'alim, etika seorang murid dan seorang guru dalam belajar mengajar. Di situ berisikan tentang bagaimana kita seharusnya saat belajar dan mengajar. Tidak hanya etika murid, tapi etika guru terhadap ilmu yang diamalkannya. Banyak. Salah satunya lagi adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana menunjukkan apa sih aswaja itu apa, pengertian dari Wahabi itu apa, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Kan Nabi SAW bersabda ada beberapa golongan di akhir kiamat dan satu golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain kitab, Kiai Hasyim Asy'ari juga mewariskan banyak kisah teladan, baik teladan akhlak maupun nasihat dan pemikiran bagi anak, cucu, dan para santrinya. Saya mengingat beberapa hal dari ajaran Mbah Hasyim. Yang pertama itu beliau mengatakan bahwa santri yang baik adalah santri yang ketika dia keluar dari pesantren, dia bisa menerapkan apa yang dipelajari di pesantren di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tentu itu dimulai dari akhlak, ya kan. Jadi orang itu tentu juga harus bermanfaat bagi orang lain. Itu pesantren seperti itu. Saya juga mengingat dawuh beliau, kalau kita mau belajar ilmu agama, dan menurut saya juga untuk ilmu yang lain, kita tidak boleh punya keinginan itu dengan dasar pertama untuk mencari uang, yang kedua untuk mencari kedudukan, yang ketiga untuk mencari ketenaran. Ini tidak boleh. Nah, ini kan sekarang susah sekali. Atas sumbangan besarnya dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional. Pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari yang sangat kuat di kalangan kaum nadiyin dan ulama pesantren, serta ketinggian ilmu agamanya, juga membuatnya digelari Hadratus Syekh atau Sang Maha Guru, sebuah gelar yang lebih dari pantas untuk disandangnya.